relasi Ruang Akselerasi Prestasi UPI, yang dimana hari ini adalah hari pertama kelas MAPRES, mahasiswa berprestasi pada rangkaian kelas relasi pada tahun ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marsha Bilabava, teman-teman boleh panggil saya Marsha. Saya dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, FPTK UPI 2018, dan diamanahi menjadi salah satu staf Kementerian Pendidikan dan Pemuda BEM-REMA UPI 2020. Adapun agenda hari ini adalah pematerian dan juga diskusi terkait tips and trik TOEFL dan wawasan kebangsaan. Sebelumnya, kepada peserta diharapkan selama pematerian dilarang menggunakan atau mengaktifkan mikrofon, dan selama pematerian dimohon kondusif serta luruskan niat untuk ibadah dan menambah ilmu pengetahuan. Sebelum beranjak ke acara, untuk menambah keberkahan acara ini, alangkah lebih baik kita membuka acara dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, dilanjutkan dengan membacakan surat-surat pendek ayat suci Al-Quran, seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas di dalam hati masing-masing. Kepada teman-teman dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca ayat suci Al-Quran bisa menambah semangat pada hari ini. Selanjutnya, akan ada penyampaian aturan dalam kelas ini yang akan disampaikan oleh Kang Ade. Kepada Kang Ade Rizky dipersilahkan. Baik, makasih banyak untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Alhamdulillah ya kita masih diberi kesempatan untuk bergabung dalam kegiatan relasi kali ini. Nah, mungkin agak berbeda ya kalau kemarin itu pemateriannya tentang PKM selama 6 hari. Sekarang kita lanjut ke relasi kelas MAPRES. Mungkin ada juga teman-teman di sini yang double ikutannya gitu ya, ada yang di PKM, ada yang di MAPRES. Itu luar biasa sekali. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Rifki. Saya dari Pendidikan Manajemen Perkantoran, Angkatan 2018. Jadi buat kalian yang di sini Angkatan 18, kalau misalkan mau nanya-nanya, gak apa-apa gak nyebut Kang juga, karena kita seangkatan gitu ya. Di sini saya diamanahi sebagai penanggung jawab relasi kelas MAPRES, dan terkait dengan aturannya itu tidak beda jauh dengan kelas PKM kemarin, seperti mengaktifkan audio hanya pada saat-saat tertentu, kemudian diharapkan kalian juga bisa on cam gitu ya, karena kita sangat mengapresiasi bentuk apapun itu partisipasi dari kalian semua, baik itu on cam, kemudian keaktifan bertanya, menjawab, dan lain-lain. Dan kemudian untuk kehadiran, kami syaratkan itu minimal 4 kehadiran, nantinya jadi dari 6 pertemuan ini, kalian wajib hadir paling tidak 4 kali untuk dapat sertifikat nantinya. Nah, itu untuk aturan basicnya. Kemudian untuk kelas MAPRES sendiri, secara umum mungkin kita ini merupakan program kerja, penyedia program kerja supaya kalian nantinya punya insight, punya gambaran, dan bisa mempersiapkan nantinya MAPRES itu seperti apa yang mau ikutan pil MAPRES. Karena kan seleksi dari tahun 2018, 19 sama ke 2020 itu standarnya udah beda. Jadi tahapan-tahapannya udah beda. Nah, teman-teman di sini sangat beruntung gitu yang bergabung di proker ini karena nantinya kalian bisa persiapan lebih awal dan pemateri-pematerinya juga memang yang sudah pernah jadi MAPRES gitu. Jadi di sini kita bisa sharing sama-sama, bisa belajar lebih awal, dan semoga nantinya kita akan ketemu lagi dengan beberapa dari kalian di Pilmapres UPI. Untuk itu semangat dalam mengikuti kegiatan relasi kelas MAPRES ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Ade atas informasinya. Berhubung relasi hari pertama ini adalah mengenai MAPRES atau mahasiswa berprestasi,
yang pastinya sudah tidak asing di telinga para mahasiswa ya. Baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan yang sangat menarik dari seorang pemateri yang luar biasa mengenai tips and trik TOEFL dan wawasan kebangsaan di hari pertama ini. Beliau adalah Teh Alfa Tekaliani. Saya mohon izin membacakan CV-nya terlebih dahulu. Pada operator, mohon CV-nya. Baik, berhubung pada CV kali ini memakai bahasa asingnya atau bahasa Inggris, jadi mohon maaf sebelumnya jika saya ada salah pengucapan dan mohon dimaklumi. Nah, di sini tercantum beliau bernama Alfa Tekaliani. Di sini juga tercantum email dan juga nomor teleponnya. Beliau pernah menempuh pendidikan pada tahun 2014 sampai 2017 di SMA Negeri 2 Cimahi. Lalu pada tahun 2017 kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya di program studi pendidikan bahasa Inggris, FEBS UPI. Lalu beliau menguasai bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Lalu juga ada work experience, di mana beliau pernah menjadi English tutor, lalu translator, lalu research interpreter, dan English coach. Nah, di sini juga terdapat achievement, organization, dan juga experience. Nah, di sini saya akan membacakan achievement dan juga organization-nya saja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, pertama, achievement atau prestasi yang diraih oleh Teh Alfa sendiri, saya akan bacakan dimulai dari tahun 2018, yaitu beliau pernah menjadi first winner of National Newscasting Competition in Telkom Annual Competition of English Society, lalu menjadi second winner of Newscasting Competition in Annual State National Competition, yaitu juara di penyiaran nasional. Lalu pada tahun 2019 menjadi first winner of Putri Reading Competition in English Students Competition Week. Lalu menjadi first winner of National Newscasting Competition in Telkom Annual Competition of English Society. Di sini di tahun 2019 menjadi juara di lomba baca puisi dan juga sama seperti tahun sebelumnya di lomba penyiaran nasional. Lalu pada tahun ini, di tahun 2020, Teh Alfa menjadi third most outstanding student of Indonesia University of Education atau Primapres UPI dan menjadi the most outstanding student of Faculty of Language and Literature at Indonesia University of Education, yaitu Teh Alfa menjadi peringkat ketiga di Primapres UPI, mahasiswa berprestasi tingkat universitas ya, dan juga menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI. Lalu pada organisasi, saya akan membacakan tahun 2020 saja. Beliau menjadi Global Ambassador of Youth Leadership International Model United Nations. Lalu beliau menjadi member of Sahabat OIER atau Office of International Education and Relations. Lalu beliau menjadi member of Youth Offers Organization in Public Relations Division dan menjadi staff of Marketing and Advertisement Division of Hits UPI Media. Wow, keren sekali juga ya teman-teman atas apa yang telah diraih dan sedang ditempuh oleh Teh Alfat ini. Kalau begitu, di sini sudah ada Teh Alfat ya bergabung dengan kami. Halo Teh Alfat. Halo. Hai Teh Alfat, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Teh Alfa telah menyempatkan hadir dan bisa membagi ilmunya pada hari ini ya Teh ya. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali loh sudah diundang. Iya, sama-sama Teh. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Teh Alfa saya persilakan untuk memaparkan materinya. Kepada Teh Alfa, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak ya. Sebelum kita mulai, aku pengen banget nyapa kalian terlebih dahulu ya. So, good evening everyone. It's been a pleasure to be invited to this event.
So, hari ini aku akan bahas beberapa hal mengenai TOEFL, kemudian juga ada TWK atau tes wawasan kebangsaan, dan di akhir nanti bakal ada sesi questions and answers seperti itu. Tapi nih guys, aku ingin kasih sedikit disclaimer kalau aku akan lebih fokus ke bagian TOEFL-nya, karena kebetulan kan kalau kita melihat TOEFL itu sendiri kan lebih ke pengetahuan, mengetesnya pengetahuan kemampuan skill kita ya, bukan mengetes pengetahuan konten. Jadi di sini aku lebih menekankan ke bagian TOEFL-nya dibandingkan dengan TWK-nya. Yang mana kan kalau TWK itu lebih gampang untuk kita ingat seperti itu. Terus juga kita lihat kisi-kisinya. Sementara kalau kemampuan skill, apalagi berbahasa, itu kan harus dilatih dan tidak bisa hanya dihafal saja seperti itu. Oh ya, ini untuk operatornya mungkin boleh tolong di-share screen? Oke, terima kasih. Iya, jadi di sini seperti yang aku udah bilang barusan, aku akan kasih tahu seputar tips-tips, kemudian juga ada triksnya gimana sih kalian bisa acing TOEFL kalian dibuat Pilmapres ini seperti itu. Next. Iya, ini sudah ya tadi. Jadi aku akan bahas TOEFL, TWK, dan juga ada questions and answer. Boleh di next? Oke, nah jadi kali ini kan seperti yang kita sudah tahu ya, kalau di Pilmapres ini akan ada yang namanya tes kebahasa Inggrisan. Tapi sebetulnya tes kebahasa Inggrisan di sini bukan TOEFL ITP-nya langsung, tapi lewat PTSOL. PTSOL ini mirip banget sama soal TOEFL ITP karena basicnya memang sama ya, cuma bedanya kalau TOEFL ITP itu kan memang dipakai bisa skalanya jauh lebih besar, misalnya se-Indonesia dan cuma beberapa negara bagian, maksudnya cuma beberapa negara aja yang masih pakai TOEFL ITP karena banyak dari beberapa negara itu sudah pakai yang IBT dan udah enggak pakai yang ITP lagi. Sedangkan kalau yang untuk kita di Pilmapres nanti, kita akan pakainya itu yang bentuk PTSOL. Dalam artian itu soal proficiency bahasa Inggrisnya itu yang dibuat oleh UPI sendiri, jadi untuk kepentingan UPI. Oke. Nah, jadi karena kedua soal itu mirip nih, yang akan kita pakai di Pilmapres buat seleksinya. Nah, jadi aku akan bahas yang TOEFL ITP aja. Di sini TOEFL ITP itu ada 3 macam nih. Ada bagian listening, kemudian ada structure and written expressions, and also yang terakhir ada reading. Nah, untuk yang belum tahu atau yang belum pernah ambil TOEFL atau PTSOL mungkin, jadi di sini tuh waktunya kurang lebih ada 2 jam sampai 3 jam lebih kalau nggak salah ya, karena aku juga lupa. Oke, jadi di bagian listening itu akan ada 50 pertanyaan, yang mana terbagi lagi jadi beberapa section. Nah, yang section pertama itu ada short conversation, kemudian ada longer conversation, dan yang terakhir itu ada monologues. Nah, yang paling sulit itu sebetulnya adalah yang paling akhir ya pastinya. Karena kita harus fokus ke bagian beberapa terms yang mungkin telinga kita akan takutnya salah dengar atau bahkan nggak pernah dengar. Karena topik akan jauh lebih akademik, misalnya seputar biologi atau kehidupan laut misalnya, bisa seperti itu. Kemudian di section 2 ada bagian structure and written expressions. Nah, bisa dibilang di bagian ini, menurut aku sendiri adalah bagian yang paling mudah dari TOEFL ITP atau PTSOL ya. Karena di sini tuh cuma terdiri dari dua tipe soal aja. Yang pertama ada gap filling dan juga ada error identification. Nah, di sini keseluruhan soalnya itu akan ada 40 buah dan waktu pengerjaannya hanya 25 menit. Sebetulnya waktu 25 menit kalau yang belum pernah ambil TOEFL atau PTSOL mungkin akan merasa kok sebentar banget ya kan? Tapi sebetulnya itu sudah cukup, bahkan menurut saya sendiri yang pernah ambil itu kelebihan sebetulnya. Karena menjawabnya itu kalau kalian sudah tahu tipsnya, kalau kalian sudah tahu triksnya, itu kayak cuma beberapa detik aja itu udah kejawab. Kayak gitu. Kemudian ada section yang terakhir adalah section reading.
Nah, like I said previously, biasanya itu kan section paling terakhir itu section yang paling susah. Nah, ini dia nih section yang paling susah. Kenapa? Karena reading ini mungkin kita sering ya udah mengikuti beberapa kali ujian nasional seperti itu, terus menemui soal-soal reading, tapi kalau soal-soal reading di TOEFL atau soal-soal reading di PTSOL itu skalanya akan lebih derajatnya itu akan lebih sedikit dipersulit. Kenapa? Karena akan banyak vocabulary yang mungkin kita nggak familiar, karena juga topiknya akan menyangkut seperti ada biologi, kemudian mungkin ada astronomi, bisa berbagai macam dan bukan hal-hal yang normalnya kita jumpai dalam teks-teks sehari-hari seperti itu. Next. Oh ya, sebelumnya aku ingin tanya dong, apakah di antara kalian ada yang udah ambil PTSOL atau TOEFL sebelumnya? Udah, Belum. Teh. Sudah, Teh. Udah. Oh, udah. Oke, bagus. Ada yang belum juga berarti ya? Belum. Oh, iya. Nah, mungkin nanti buat yang udah pernah ikutan TOEFL ITP langsung ya kan, atau mungkin yang PTSOL-nya dulu, nah kalian boleh nanti di akhir acara kita sharing-sharing aja ya. Okay, nah, before jumping into the tips and tricks, we must first know the types of questions. Kenapa sih kita harus tahu dulu tipe-tipe pertanyaannya itu seperti apa? Karena setiap soal itu punya strategi yang berbeda seperti itu. Let's say kalau kalian mau memilih seperti itu. Memilih strategi A, tapi untuk soal B, kan nggak nyambung ya kan? Nah, jadi kita harus tahu dulu tipe soalnya itu seperti apa. Next. Oke, jadi untuk di bagian yang pertama, kita punya listening section. Ini, by the way, PPT-nya mungkin agak, words-nya agak ngacak sedikit ya, karena kebetulan bukan aku sendiri yang present, jadi nggak bisa langsung dari laptop aku. Jadi maafkan ya teman-teman kalau misalnya wording-nya agak jumping-jumping. Oke, di listening section ini ada beberapa hal. Yang pertama itu, kita setiap soalnya cuma punya waktu kurang lebih 10 detik aja untuk menyimak dulu ya, untuk menyimak soalnya. Jadi hanya akan dibacakan kurang lebih 10 detik saja. Kemudian, nah kita untuk menjawabnya itu cuma punya waktu sekitar 12 detik maksimal. Itu benar-benar harus harus benar-benar pay attention, kita harus dengerin keyword-nya, karena kan lagian udah hanya waktunya sangat singkat seperti itu, dan juga lagian hanya diputar sekali seperti itu. Jadi kan akan agak sangat tricky ya kalau kita sampai salah dengar. Kemudian nih di part A ini ada conversation yang involving two speakers. Nah, jadi untuk bagian ini kan masih kayaknya masih berupa pemanasan kayak gitu. Jadi masih belum begitu sulit karena hanya involving two speakers. Bisa man sama man lagi, atau man sama woman, atau woman sama woman. Tapi biasanya yang sangat umum ditemukan di PTSOL atau TOEFL ITP adalah man sama women. Terus untuk pembagian soalnya sendiri atau konten soalnya sendiri, itu biasanya 50% soalnya itu mengenai restatement, kemudian ada rephrasing, sama ada juga sinonim. Nah, di sini itu bagian restatement atau rephrasing sama sinonim itu agak gampang sebetulnya, tapi kalau misalnya kalian tidak familiar dengan sinonim atau dengan rephrasing kalimat, itu akan susah karena kalian tidak terbiasa seperti itu. Kemudian ada juga 30% sisanya ada specific expression seperti suggestions atau request atau offerings atau feelings atau wishes seperti itu. Mungkin sering ketemu kayaknya I wish bla 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 bla, atau I suggest you bla 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 bla, atau I don't really like you because bla 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 bla, seperti itu. Dan yang terakhir ada overview questions. Overview questions ini merupakan pertanyaan keseluruhan. Jadi biasanya bagian ini soal yang overview itu ada di bagian akhir. Di bagian akhir nomor-nomor terakhir part A. Jadi dia tuh biasanya nanyain kira-kira mereka itu ngobrolin apa sih yang mereka diskusikan begitu. Nah,
Aku ingin kasih beberapa hal mengenai yang restatement sama yang rephrasing dan juga sinonim. Jadi sebetulnya untuk kalian memfokuskan dan mengetahui bagaimana sih caranya kalian bisa merestatement atau rephrasing itu adalah kalian harus familiar dengan berbagai macam idioms atau synonyms. Misalnya idioms itu bisa berbentuk sebentar guys, ada orang. Yang ketiga, memiliki unsur-unsur kebudayaan yang mendapat Iya, maaf ya guys, tadi ada tamu. Tapi kita udah bisa balik lagi. Oke, jadi yang pertama itu ada idioms dan yang kedua ada sinonim. Contoh idioms nih. Aku coba tanya dulu ya ke kalian. Ada yang tahu nggak artinya once in a blue moon? Yang tahu boleh ya langsung nyalain aja mikrofonnya. Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, nggak ada ya. Nah, jadi idioms once in a blue moon itu artinya sangat jarang sekali terjadi. Nah, sama istilahnya kayak misalnya di bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itu kan kita punya istilah semacam pinang dibelah dua. Nah, itu kan artinya kembar. Kemudian juga ada yang artinya seperti di bahasa Inggris itu ada don't beat around the bush, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu tuh artinya nggak usah berbasa-basi. Padahal kalau diartiin secara literal sendiri kan artinya lain ya. Apa coba, jangan mukul-mukul bush. Bush tuh semak-semak. Kan nggak nyambung ya kalau di bahasa Indonesiain. Nah, itu sama halnya kayak istilah bahasa Indonesia yang tadi, yang kayak pinang dibelah dua, itu artinya kembaran. Kemudian juga ada misalnya menjadi tulang punggung keluarga, ya kan? Ada juga bekerja membanting tulang, seperti itu. Nah, idioms ini fungsinya sama kayak tadi, jadi kita tuh nggak bisa menerjemahkannya secara literal karena nggak akan nyambung gitu. Tapi kita harus memaknainya secara lebih lanjut. Makanya itu agak tricky di sini. Kalau kalian tidak cukup sering belajar mengetahui idioms, kemudian juga sinonim, akan susah di bagian listening karena nggak tahu beberapa hal yang ternyata punya artian lain. Kemudian juga nih, masih di bagian yang restatement sama rephrasing, kalian tuh harus mencoba untuk memfamiliarkan diri dengan yang namanya phrasal verb. Phrasal verb itu semacam noun, tapi dia ada prepositionnya lagi di belakang. Misalnya, kayak turn on, atau turn off, atau put on, atau put off, atau put down, kayak gitu kan. Jadi kita nggak bisa seperti yang tadi deh, kayak turn on. Kita kan kalau mengartikan turn sendiri, turn itu kan artinya belok. Tapi ada kata on di belakang. Nah, kalau misalnya turn on itu sama dengan menyalakan. Kayak gitu. Oke, boleh di next. Iya, nah ini ada tips untuk bagian part A-nya ya. Nah, jadi di sini kalian harus improve your vocabulary of everyday English words. Kemudian yang kedua ada master English idioms, synonyms, and phrasal verbs, just like what I said previously. And the last one is that you have to practice your pronunciation. Nah, kenapa sih kita harus improve vocab kita di dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari? Karena karena kan kadang apalagi untuk di bagian TOEFL atau PTSOL ini, apa yang kita sering baca dalam teks akademik misalnya, apalagi kan kita lagi kuliah ya, kita levelnya lebih tinggi, dan mungkin I personally sih jarang menemukan istilah-istilah harian dalam buku-buku teks akademik seperti itu. Jadi bacaan aku emang ya udah bahasa Inggris yang akademik aja. Nah, di sini tuh kalian bisa mengimprove pengetahuan vocab kalian itu dengan caranya misalnya nonton film pakai bahasa Inggris. Maksudnya film yang berbahasa Inggris. Kemudian juga kalian bisa coba setel lagu-lagu yang bahasa Inggris, atau kemudian dengerin podcast bahasa Inggris, atau nonton YouTube yang pematerian bahasa Inggris kayak TED Talk semacamnya. Nah, itu bakal nge-improve banget, apalagi kalau aku sendiri, aku tuh biasanya dengerin yang everyday words itu dari lagu. Karena kan kalau lagu kebanyakan slang ya, dan kadang-kadang
aku sempat nemuin di beberapa soal PT Soul itu kayak mereka misalnya ngomong want to tapi nggak jadi want to tapi jadi wanna, kan itu udah di linking gitu ya suaranya, dan itu tuh termasuk everyday words gitu. Kalau misalnya kalian tidak terbiasa buat mendengarkan hal-hal yang kayak gitu yang sering dipakai sehari-hari tapi hanya terpatok sama buku aja, itu akan susah kayak gitu. Kemudian juga yang ketiga ada practice your pronunciation. Nah, kenapa sih penting hubungannya kalian untuk melatih pronunciation kalian dengan listening? Mungkin agak-agak nggak nyambung ya buat untuk dipahami. Cuma ternyata ini ngaruh, guys. Let's say kalian mau bilang ada suatu kata deh, tapi karena kalian itu nggak nangkep orang itu ngomong apa, itu mungkin bisa jadi karena kalian nggak pernah latihan pengucapannya. Jadi kalian nggak pernah tahu gimana sih caranya nge-pronounce sebuah kata. Misalnya kayak gini nih, kan kadang sering ada kesalahan ya, apalagi teman-teman aku aja yang ada di pendidikan bahasa Inggris misalnya. Mereka kadang masih sering salah dalam penyebutan kata determine. Nah, harusnya kan determine itu jadi determine, tapi kadang ada aja beberapa orang yang bilangnya itu atau nge-pronounce itu jadi apa coba? Jadi determine. Itu kan jadi kayak yang apa gitu maksudnya. Karena kalau misalnya kalian pronunciasinya salah dan kebiasaan dengan itu, contohnya kayak beberapa teman saya misalnya, yang tadi mereka tuh taunya kalau determine itu dibacanya ya udah jadi determine aja. Jadi selama ini kalau misalnya mereka dengar orang ngomong determine, mereka tuh nggak ngeh yang dimaksud itu sebetulnya sama. Words-nya tuh sama, tapi mereka salah paham karena mereka kebiasaannya dengar kata yang lain. Jadi latihan pronunciation juga itu gampang, harus dikuasai banget, dan itu nggak susah kok, itu gampang. Karena modalnya tuh kalian harus mau coba berlatih nonton video, atau dengerin musik, podcast, audiobook, dan lain sebagainya. Next. Oke, nah itu tadi adalah beberapa cara kalian untuk latihan yang harus disiapkan dari jauh-jauh hari ya sebelum tes. Nah, kalau misalnya ini udah pas hari hanya banget nih kalian tes, ada nih beberapa hal yang harus kalian harus kalian terapkan gitu biar jadi lebih gampang pengerjaan soalnya. Nih, yang pertama kalian harus read the answers before the question begins. Caranya adalah kan kadang kalau pas di bagian awal itu suka ada instruksi terlebih dahulu kan. Nah, kalian buat yang sudah familiar mungkin nggak perlu lagi dengerin karena basicnya udah tahu, oh ini suruhannya apa sih. Jadi kalian bisa langsung skip aja, langsung dibaca cepat, oh ini pilihannya ini, pilihannya ini, pilihannya ini. Dan dengan begitu kalian udah bisa tahu, udah dapat gambaran umum, oh kira-kira nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini tuh mau ngomongin apa aja sih, kayak gitu kan. Jadi akan sangat menggunakan waktu seefisien mungkin, seperti itu. Kemudian, tips dan triks yang kedua adalah kalian harus fokus ke bagian speaker keduanya. Jadi kan seperti yang tadi aku udah bilang, kalau di part A listening section ini, bakalan cuma ada 2 speakers. Either mau itu woman sama man, atau sebaliknya, atau gimana, ya kan? Kalian itu harus lebih fokus ke bagian si second speaker-nya. Kenapa? Karena mostly yang akan ditanyain itu bagian yang keduanya itu. Misalnya, what does the woman mean? Atau what does the woman imply? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini mungkin agak terdengar aneh ya, dan ini akan sangat kontradiktif sama nanti yang part B-nya. Nah yang ketiga ini adalah, you have to avoid answers that sound similar to the keywords that you heard. Maksudnya adalah seperti ini. Kan aku itu kalau di kelas juga, dari semester 1 sampai sekarang aku semester 7, kita tuh sering diberi latihan soal TOEFL tiap semester. Mau listening, mau writing, mau reading, itu udah, jadi emang udah makanan sehari-hari buat TOEFL sama PT Soul, seperti itu kan. Nah, yang sering aku temuin adalah, dan sampai akhirnya, oh aku notice, mereka itu kalau di bagian listening section yang bagian part A, kebanyakan suka dikasih semacam pengecoh, kayak gitu kan. Pengecoh itu misalnya ada bunyi-bunyi yang mirip, tapi akhirnya artinya lain. Misalnya church yang artinya gereja, sama search.
search mencari ya kan. Kadang keywords yang kita tangkap itu, yang kita dengar ada di yang ada di soal itu artinya adalah search, tapi begitu pas kita dengar, oh ada jawaban kita nih, ada jawaban kita yang bunyinya sama nih, mirip-mirip sama search, yaitu church, dan akhirnya kita langsung milih aja tuh yang itu. Padahal nggak kayak gitu. Kenapa? Karena yang di beberapa slide sebelumnya, kayak yang tadi udah aku bilang, di bagian ini tuh akan banyak restatement atau rephrase. Jadi kemungkinan untuk apa yang kalian dengar kayak search jadi church itu minim. Jadi hindari kata-kata yang terdengar mirip padahal artinya beda. Kayak misalnya search sama church. Jadi itu dihindari ya. Oke, next. Nah, karena kalau kita hanya bicara mengenai listening aja, tapi tanpa mempraktikannya, kayaknya kan akan sangat kurang, gitu kan. Nah, kalau aku sekarang mau coba lihat dulu kalian latihan dengan beberapa soal yang udah aku kasih. Soalnya nggak banyak-banyak kok, hanya ada 4 soal aja. Jadi, kalau boleh ya guys, kalian harus mungkin bisa catat atau diinget-inget gitu, jawaban kalian itu apa, lalu nanti kita boleh samakan di bagian key answers-nya. Oke, udah siap belum? Semoga udah pada siap ya. Boleh dong langsung dicoba kita putar video audionya aja buat bagian listening section. Ya, itu. Diklik aja coba. Dia sudah bisa play kok. Siap-siap ya, guys. Mohon maaf sebentar ya, Kak. Oh, iya. Boleh kok, nggak apa-apa kok. Kita latihan sedikit nggak apa-apa ya, guys. Soalnya aku rasa kalau hanya aku yang bicara kan kayaknya kurang latihannya juga gitu. Nah, aku ingin setelah apa yang tadi barusan aku sampaikan seputar tipsnya dan triksnya itu bisa langsung diimplementasikan sama kalian. Kayak gitu. Hopefully banget, semoga videonya bisa di-play ya. Mohon maaf, Teh Alfa. Ya. Dari operatornya sendiri nggak bisa nge-play videonya, katanya kalau misalnya dari Teh Alfatnya sendiri bisa share screen atau ada file mentahannya, Teh? Kebetulan tadi aku udah coba share ke Ade lewat WA. Iya, oke. Maaf loh. Nggak apa-apa, Teh. Maaf dan makasih juga. Iya. Mohon ditunggu ya, teman-teman. Siap-siap ya, teman-teman. Dek, maaf, ini suaranya di aku nggak keluar? Atau hanya di aku aja ya nggak keluarnya? Nggak keluar ya? Nggak keluar, Teh. Kalau di akunya mah ada sih, Teh. Di aku juga enggak. Oke, bentar ya, dicoba lagi. Soalnya biasanya emang suka gitu loh, Teh. Oh iya. Nggak apa-apa nih, bonus berarti ya kan buat para pesertanya udah bisa baca lebih singkat, baca lebih cepat dulu ya kan?
tadi ya. Coba cek dulu sekarang bisa gak? Number 2. Was Oh Steve ya, able udah to bisa, get udah into bisa. the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve... Aku ulang aja ya. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Teh Alfat sekarang gimana? Apa langsung di next? Oh, jangan dulu. Jangan dulu. Oh ya, ini mohon maaf buat teman-teman, mungkin ada yang nggak kebaca ya barusan. Ya udah deh, paling nggak apa-apa. Tapi kalau di layar HP aku, kalau di layar HP aku tuh dia bisa di zoom dan dia jelas. Mungkin kalian juga bisa di zoom ya kalau PPT. Dicoba di zoom saja coba. Siapa tahu bakal jadi jelas. Oh ya, aku ingin tahu dulu dong, mungkin ada beberapa dari kalian yang mau coba jawab nomor 1 sampai 4. Boleh, siapa aja? Ayo, jangan takut. Soalnya kalau di next udah key answer nih. Boleh deh. Coba, Kak. Oke, siapa nih yang mau coba tadi? Boleh. Oh iya, boleh. Nomor 1 ya, nomor 1 kira-kira apa coba? Nomor 1 A. A, oke, kenapa? Ya, tadi ditanya kapan mau pergi. Jadi ya ini mau pergi gitu. Oke, jawabannya disimpan dulu ya. Yang nomor 1 tadi A. Makasih ya jawabannya. Oke, sekarang yang nomor 2. Mau siapa, ayo? Saya tuh Bebas mau ya. coba. Juni, Kak. Oke. Boleh dicoba nomor 2. Silakan. Siapa teh saya? Ya. My answer is I think it's A because the woman is assumed the door was locked. Oh, A ya. Oke, nanti Ya. kita lihat ya jawaban yang benar dari 4 soal ini yang mana saja. Oke, makasih ya jawabannya. Oke, Ya, Teh, next sama-sama. sekarang kita pindah ke nomor 3. Ada yang mau coba jawab? Aku. Oke, boleh. I think A, the company was founded about a year ago. Oke, kenapa coba? Karena tadi katanya the company is established last year. I think
if I'm not mistaken. Oh, iya. Oke, makasih ya jawabannya. Next, kita pindah ke nomor terakhir, nomor 4. Ada lagi yang mau coba? Aku. Oke, boleh. Silakan. Not look at the right skill. Jawabannya C. Jawabannya C. Kenapa C itu? The plane arrive on time. Karena tadi dijelasin pesawatnya datang on time. Sesuai jadwal. Iya. Oke, sekarang kita cek ya jawabannya betul apa enggak. Next. Keplay lagi. Oke, ini dia jawaban untuk nomor 1 sampai 4. Nah, untuk jawaban nomor 1 sampai 4 itu adalah A, C, A lagi, kemudian ada C lagi. Nah, untuk tadi yang nomor untuk yang nomor 2, tadi kan ada yang jawab A ya kalau nggak salah. Nah, jawaban yang betul itu harusnya adalah C. Kenapa C? Karena tadi bisa kita dengar ya dari bagian yang kita bisa dengar dari second speaker-nya, dia menyebut seperti ini. I left the door unlocked for him. Nah, jadi kan pertanyaannya kalau tidak salah tadi tuh apa sih yang dimaksud dengan si wanita yang ngomong itu gitu kan? Dan si wanita itu bilangnya I left the door unlocked for him. Saya ninggalin pintu rumah saya nggak dikunci kok, jadi dia bisa masuk. Jadi asumsinya adalah dia udah pasti bisa ngebuka pintu itu. Makanya jawabannya adalah yang C. Begitu. Oke, kita langsung next. Oke. Nah, sekarang di bagian listening section yang part B, kita itu akan menghadapi longer conversation. Nah, longer conversation ini biasanya topiknya mengenai campus life. Jadi akan seputar kampus, misalnya nanyain pelajaran, mata kuliah, atau pergi ke perpustakaan kampus, laboratory, dan lain sebagainya. Nah, dan di sini juga setiap pertanyaan itu sekitar ada 30-90 detik. Kan kalau di part A tadi itu mereka cuma singkat ya, cuma 10 detik terus udah beres, kita langsung jawab. Kalau di sini soalnya itu akan jauh lebih panjang, bukan soalnya, audionya akan jauh lebih panjang, sekitar 30-90 detik. Kemudian kalau di sini enaknya adalah akan ada introductory comment. Nah, di sini tuh si narator kita yang ngadain TOEFL-nya, mereka tuh nunjukin ke kita ini loh apa yang akan didiskusiin. Biasanya mereka bilang we will hear a conversation about two people talking in front of class, misalnya kayak gitu. Jadi akan jauh lebih clear buat kita mengenai settingnya dengan juga siapa sih yang ngomong kayak gitu. Nah, bedanya di sini akan lebih agak sedikit challenging karena ada satu audio itu buat 3-5 pertanyaan. Berarti kan kalian harus cukup jago banget yang ingetnya, karena kalau nggak ingat nih, udah lupa deh. Kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaannya juga mostly itu akan mengenai pertanyaan yang detail situation, dan juga ada pertanyaan seputar topik-topik, tapi cuma sedikit, karena di bagian part A sebelumnya sudah. Oke, next. Nah, di part B ini, aku punya beberapa tips yang mungkin kalian bisa terapin juga ya. Nah, tips-tipsnya adalah, yang pertama, kalian harus fokus ke 5W atau 5W, tapi nggak sama hanya ya, karena kita kalau di longer conversation ini nggak ditanya how, jadi kita hanya fokus ke 5W aja. Ke who, ke where, ke when, ke why, dan juga ke what. Nah, tips yang kedua adalah question that comes first has the answer on the beginning of the audio. Nah, ini akan memudahkan kalian, kan kadang untuk yang belum pernah sama sekali nyoba TOEFL mungkin akan sangat kewalahan karena nggak tahu triksnya. Jadi untuk di sini kalian tuh harus nyimak dari awal. Jadi sambil dengerin itu kalian sambil baca soal pertama. Nah, jawaban dari soal pertama itu biasanya ada di bagian awal-awal audio.
Nah, jadi dia tuh akan urut semakin audionya berjalan ya kan. Jadi jawabannya itu semakin ke bawah, sama kayak IELTS. Kalau ada yang pernah ambil IELTS mungkin juga udah familiar banget ya sama soal bentuk-bentuk listening TOEFL kayak gini. Kemudian yang ketiga, nah kalian tuh bisa banget memprediksi pertanyaan yang akan datang tuh gimana sih hanya dengan melihat opsi jawaban yang kalian punya. Misalnya kayak gini nih, mungkin kita sering nemuin di soal-soal kayak di yang tadi misalnya, itu ada pilihan A sampai E, atau A sampai D, tulisannya mungkin in a library, in a museum, in a mosque, in a bathroom, misalnya kayak gitu. Nah, dari situ kita kan bisa ngelihat kalau kategori si opsi itu adalah kategori dari tempat. Kategori tempat, berarti kita bisa mikir, oh kira-kira pertanyaannya akan seputar mengenai tempat, kayak gitu. Mau itu misalnya ditanya, kira-kira di mana ya speaker woman ini bakal pergi, bisa kayak gitu, atau dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memprediksi dari situ, dilihat dari optionnya. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang sering muncul nih di longer conversation ini. Ada 3 ya. Kita tuh harus perhatikan kalau si questionnya itu akan berbunyi semacam according to the men or women apa gitu bla 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 bla. Kemudian ada juga what does the woman will probably do. Kemudian what can be inferred from the man. Nah, hal 3 pertanyaan ini berbeda dari yang lainnya karena ini tuh sangat bergantung pada asumsi kita gitu. Nggak kayak yang tadi, kalau di part A itu kan kita tuh udah tahu hal yang terjadi, kayak misalnya tadi nih, ada cewek yang nggak ngunci pintu biar cowoknya masuk kayak gitu kan. Nah, kalau di sini enggak. Jadi kayak misalnya kalau ada seseorang melakukan A, nah kira-kira seseorang ini mau ngapain sih kalau misalnya udah melakukan A ini. Nah, kayak gitu. Kemudian, nih yang tadi aku udah bilang, di part B ini sangat kontradiktif dengan yang bagian A. Kenapa? Karena kalau di sini kita tuh justru harus mendengarkan keywords yang mirip-mirip dengan yang ada di option yang kita lihat. Kan kalau tadi di awal aku bilang jangan jangan dengerin kata yang mirip-mirip. Semisal search sama church jangan dipilih. Tapi kalau di sini justru kalian dengerin keyword-keyword yang mirip. Kemudian yang terakhir adalah kalian juga harus pandai-pandai mendengarkannya. Apa kita bisa dengarkan kadang kalau misalnya apakah pernyataan seseorang itu diulang-ulang terus-terusan dengan mungkin pola yang berbeda. Kemudian juga kalau si cewek atau cowok yang ngomong itu nadanya beda. Kenapa? Karena itu tuh bisa jadi kode kalau ini loh yang mau ditanyain tuh soal ini. Misalnya ada orang sangat excited sekali gitu kan biasanya oh I'm so glad bla 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 segala macam. Nah itu tuh bisa jadi input gitu, bisa jadi kode ke kita kalau oh ini nih kayaknya yang akan ditanyain, dan itu kita bisa tahu dari pertanyaannya, maksudnya dari opsinya. Next. Nah aku ada latihan lagi buat yang bagian part B ini. Kita coba lagi mau ya? Oke. Boleh di next? Questions 1 to 4. Listen to a conversation at a university library. Hi, Martha. What are you doing here? Oh, I just came to look up some terms in the Encyclopedia of Art for my art history class. What about you, Stanley? I've got 2 papers due at the end of this term, and I've been getting an early start on them by collecting some references and writing down some statistics. I've spent most of the day here. Really? Well, you ought to be ready for a break then. Want to go get a snack or something? You know, that sounds great. Let me just get my things together and... Hey, where are my notes? Notes.
What notes? The notes I spent all day working on. I don't see them. You mean you lost your notebook? No, I don't use a notebook. I take notes on index cards. Well, just think about where you could have left them. Retrace your steps since you came in the library. Let's see. When I first arrived, I came here to the reference room. Maybe they're somewhere in this room then. No, I had them after that. I went to the stacks. Stacks? What do you mean, the stacks? You know, the book stacks. That's what they call the main part of the library, where most of the books are shelved. Well, that's where you should look. No, because I took some more notes from journals in the periodicals room up on the 3rd floor. I'll bet that's where they are. Well, you go look up there, and I'll check with one of the librarians behind the main desk, just in case someone turned them in. Okay, and thanks for helping me out. Just as soon as I find them, we'll go get a bite to eat. Number 1. Why did Martha come to the library? Number 2. What did Stanley lose? Number 3. According to Stanley, what does the term stacks refer to? Number 4. In what part of the library is this conversation taking place? Oke, itu tadi soal mengenai longer conversation. Gimana menurut kalian? Udah agak tricky belum? Atau mungkin masih gampang? Aku ingin tahu juga dong jawaban dari kalian apa aja, tapi mungkin bisa untuk ke yang belum jawab dulu ya. Boleh nih, siapa yang mau coba nomor 1, 2, 3, 4? Saya Teh. Oke, boleh, silakan. For number 1, I think the answer is A, to look up some terms, because the first conversation, Kenapa? The question asks the girl, because in the first conversation, the man asked the girl why she go to the library, and she answered to look up some terms. Oke, bagus. Kita coba ke nomor 2 dulu ya. Nanti kita lihat nih apakah jawabannya benar atau enggak. Nomor 2 boleh dicoba siapa? Aku mau nyoba. Aku mau nyoba, Kak. Kak. Banyak ya. Yang pertama dulu siapa nih? Aku. Oke, boleh. Bismillah. I guess the answer is C, some index card, because the girl asked the boy about notebook, but the boy say no. Oke, thank you. Sekarang kita coba ke nomor 3. Ayo, siapa? Ada yang mau coba? Boleh saya Teh? Oh iya, silakan. So this is a bit tricky because the answer is pretty much similar. But I guess the answer is C, the part of the library where books are shelved. Because it may be the answer was B, but I choose C because Stanley said the stacks is where the books are shelved. So I take C answer. Iya, oke. Terima kasih. Nah, Makasih, sekarang ya. nih nomor 4 terakhir. Teh. Iya, boleh. I'm not really sure, but I think it's the reference room because the boy said he's going to find behind the main desk, and the girl is going to the periodicals room. So, but I'm not sure with my answer. But I think it's D. Oke, D berarti ya?
Yeah. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita cek ya, apakah jawaban teman-teman semua udah benar apa belum. Boleh di next? Iya, ini dia jawabannya. Untuk nomor 1, udah betul ya tadi, to look up some terms, karena emang udah jelas banget disebutkan kalau tujuannya adalah to look up some terms, dan juga seperti yang udah teman kalian barusan jelasin, kalau ya jawabannya sudah A. And it makes sense. So that's why. Kemudian yang kedua adalah C, yaitu some index cards. Karena ini juga tadi sudah disebutkan ya dalam audionya. Dan yang ketiga itu C, dan yang keempat itu D. Jadi selamat nih buat yang tadi udah jawab, kalian udah hebat, udah bisa menjawab dengan benar. Oke, next. Oh iya, sebelumnya untuk kalau kalian ada yang mungkin agak merasa kesusahan dan juga, kok aku tadi salah ya, nggak apa-apa, nanti kita coba lagi, oke? Nah, kemudian untuk di listening section part C ini, kita akan membahas mengenai monologues. Nah, monologues ini seperti, kalian kalau sering dengar speech, nah itu namanya monologues. Jadi hanya berfokus pada cuma satu arah aja gitu. Nah, belajar monologues ini bisa dari TED Talks, atau juga dari podcast, atau dari audiobook. Nah, ini bakal ngebantu banget. Jadi kalian bisa, kemampuan telinga kalian untuk men-scan informasi itu bisa terbiasa, karena sering dengar suatu bentuk yang conversation yang panjang, seperti itu. Nah, kemudian part C ini, cukup sedikit di bagian listening section ini, tapi cukup rumit. Jadi as always, like I said, pasti yang bagian terakhir itu adalah bagian yang paling sulit. Tapi nggak akan sulit-sulit amat sih, but it's just harder than before. Jadi nih biasanya yang monolog itu ada dari nomor 39 sampai nomor 50 yang terakhir. Nah, dan biasanya satu audio ini buat 3 sampai 4 pertanyaan. Jadi basically ada sekitar 3 monolog kalau aku nggak salah hitung ya. Kemudian, nah yang di sini yang menjadi hal sedikit rumitnya itu bakal ada beberapa specific vocabulary. Dia tuh bukan mengenai conversation yang kita barusan udah bahas, yang mengenai mungkin percakapan sehari-hari seperti itu, tapi kita lebih ke akademiknya. Misalnya itu bisa ngebahas mengenai sejarah, bisa ngebahas mengenai biota laut misalnya, bisa ngebahas soal bangunan, museum, art, segala macam. Nah, dan yang ketiga, ya itu tadi udah aku bilang ya, ada 3 monolog. Oke, boleh di next? Nah, listening section yang part C ini ada beberapa tips biar memudahkan kalian. Sebetulnya beberapa tipsnya itu cukup sama untuk yang di part B, yaitu kalian bisa mulai menerka-nerka jawabannya apa, pertanyaan apa maksudnya, itu dilihat dari apakah si opsinya itu kategorinya tempatkah, atau siapakah, atau dia itu lagi apa, kayak gitu kan. Nah, ada hal yang mungkin bisa memudahkan juga. Itu biasanya di bagian yang pertama, itu mengenai topik, kayak gitu. Kemudian, kalian juga masih harus fokus sama 5 W-nya. Ada who, ada where, ada when, ada why, ada what. Kemudian masih sama ya, jadi pertanyaan yang awal bakal ada di awal audio, kemudian pertanyaan akhir juga akan ada di dekat-dekat bagian akhir audionya. Kemudian, aduh maaf guys, ada kucing aku. Kemudian di bagian terakhir juga sama, kalian harus perhatiin apakah ada repetition atau juga ada significant tone changing atau enggak. Boleh di next? Teh Alfat, punten kalau untuk pematerian sampai jam 16.50 ya Teh. 16.50, oke. Iya. Oke, nah untuk yang part C ini aku nggak ada audionya karena kepanjangan guys soalnya. Jadi cuma untuk tadi aja ya. Nah, jadi di overall listening tip itu intinya adalah kalian harus mencoba baca dulu si jawabannya kayak gitu.
Next. Oke, nah sekarang kita pindah ke bagian structure and written aduh kepotong nih, sorry. Oh, udah. Written expression. Nah, di sini akan ada beberapa tipe soal, yaitu ada 2. Yang pertama ada gap filling, dan yang kedua ada error identification. Next. Nah, untuk soal yang pertama, yang mengenai gap filling itu biasanya ada beberapa topik nih, kalian bisa langsung screenshot aja ya kan, karena kalau misalnya aku jelasin satu-satu mungkin akan kepanjangan juga, jadi perlu di screenshot aja ya. Oke, jadi biasanya itu nongol mengenai prepositional atau seperti in, on, at, kemudian ada juga active passive voice, apakah dia dibalik kayak gitu konstruksi kalimatnya. Kemudian yang ketiga itu comparison, bisa berupa better misalnya, better itu kan lebih baik atau taller, lebih tinggi kayak gitu. Nah, word order ini lebih ke seperti susunan subjek, bukan subjek, adjektif mana yang lebih duluan. Kemudian ada parallel structure, ada conjunction seperti and, or, but, segala macam. Ada juga subject-verb agreement, yang mana kalau subjeknya plural, mungkin si verb-nya akan jadi kayak gimana, kayak gitu. Kemudian juga ada gerund, yang endingnya itu jadi ing, tapi dia jadi noun. Misalnya swimming, I like swimming. Swim itu kan verb, tapi dia berubah jadi noun, karena kita naruhnya adalah I love swimming, sebagai kata benda. Kemudian ada juga modifiers, dan ada negative words. Next. Nah, ada beberapa tips yang bisa kalian pakai di gap filling ini. Yang pertama, kalian itu harus make sure apakah tiap kalimat itu punya subjek dan verb. Karena biasanya kan kalimat itu bisa disebut kalimat apabila mereka itu punya subjek dan juga verb. Kemudian, kalian juga harus ingat kalau subjek itu juga bisa berupa objek, tergantung penempatannya di mana. Apakah dia nanti bentuknya mau jadi pasif atau jadi aktif, kemudian apakah dia di depan atau di belakang. Yang ketiga, kalian juga harus memastikan apakah ada struktur yang nggak betul seperti itu. Kalian harus pastiin kira-kira ada yang kebalik atau enggak, kayak gitu kan. Nah, dan yang tips terakhir, ini mungkin akan sangat ngebantu, karena biasanya kalau ada satu konektor itu kayak and, or, but, itu akan diikuti oleh 2 verbs. Dan kalau misalnya 2 konektor berarti 3 verb. Kalau 3 konektor berarti 4 verb, kayak gitu. Next. Nah, ini adalah untuk bagian keduanya mengenai error identification. Nah, error identification itu terdiri dari beberapa hal nih yang biasanya nongol, yaitu ada word forms, ada usage, ada verbs, ada parallel structure, dan lain sebagainya. Bisa dilihat ya di slides aku. Oke, next. Nah, berikut ini ada mengenai structure and written expression yang penjelasan lebih lanjut mengenai word forms, ada sini itu biasanya word forms itu ada yang ngomong ya barusan. Ingin bertanya? Oh, enggak. Oke, kita lanjut aja. Nah, word forms itu biasanya oke. Kemudian ada juga pronunciation, pronouns, sorry. Di next aja nggak apa-apa kok. Kemudian ada singular dan plural noun, kayak yang tadi udah aku bilang, apakah dia uncountable atau countable, kayak gitu. Kemudian juga ada articles and word order, yang kayak apakah si adjektif itu tatanannya udah betul atau belum. Next. Nah, ini adalah beberapa tips yang mungkin sedikit, tapi ini akan sangat ngebantu. Yang pertama, kalian itu kalau aku cara pengerjaannya itu satu sih, kalian harus nge-skim. Nah, kira-kira kalau misalnya udah di-skim, oh ini jawabannya ini, udah ketemu, ya udah, kalian nggak usah analisis lagi kayak gitu kan, karena emang ya udah itu jawabannya. Tapi kalau misalnya kalian pusing, kok ini kayaknya nggak ada yang salah kayak gitu kan, kalian bisa analisis, baru bisa dianalisis langsung. Kenapa? Karena kan waktu di bagian ini tuh sangat singkat ya, jadi cuma 25 menit, jadi takutnya kalau kalian kebanyakan mikir di awal dan nggak nge-skim, itu bakal wasting time banget. Kemudian yang ketiga, kalau udah benar-benar mentok,
Coba kalian pikirin dulu, kira-kira paling enak dibaca kalau jawabannya yang mana. Nah, itu ya. Jadi kalian harus use your intuition. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya udah kekumpul nih, oh kira-kira jawaban yang salah itu antara A sama D, berarti tinggal 2 nih, tinggal B sama D. Nah, di situ kalian cuma tinggal pikir aja kira-kira yang enak pakai yang mana ya, yang kedengarannya enak gitu di lidah. Karena biasanya itu betul loh. Next. Oke, sebetulnya aku ingin adain latihan nih, tapi karena mungkin waktu kita terbatas banget nih karena tinggal sebentar lagi, kita skip aja ya, nggak apa-apa. Tapi I wish sih kalian bisa sempat nge-SS. Atau mungkin nanti aja deh presentasinya bisa dibagikan mungkin, I won't mind gitu kan, sharing it with you guys. Oke, sekarang kita pindah ke bagian reading section. Di reading section ini ada sekitar 3 teks kalau nggak salah. Jadi 3 teks, ya ada 3 teks kalau aku nggak salah ya. Dan di mana satu teksnya itu buat 7 sampai 12 pertanyaan. Jadi nggak melulu dia tuh harus terdiri dari 10 pertanyaan atau gimana, itu tergantung. Kemudian untuk panjang teksnya sendiri itu antara 200 sampai 450 words. Dan biasanya di reading ini mereka tuh nanyain mengenai main idea, atau juga details, atau reference, atau vocabulary, dan overview. Next. Nah, di reading section ini, kan tadi itu beberapa hal yang akan dibahas ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa bantu kalian mengidentifikasi kira-kira ini soal nanyain apa. Yang pertama, kalau main idea itu biasanya ngebahasnya, nanyainnya what is the main idea, atau mungkin what is the topic about, what is apa sih yang lagi didiskusiin di teks itu kayak gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang untuk bentuk yang details ini tuh bisa dalam bentuk direct and indirect answer. Dimana kalau direct itu berarti dia tuh langsung jawabannya tuh ada tuh tertulis di teks. Kalau indirect itu artinya tersirat seperti itu. Next, overview. Overview itu artinya pertanyaan secara menyeluruh. Menyeluruh di sini adalah kayak kira-kira si teks ini nih, keseluruhan teks ini ngebahasnya apa sih? Kayak gitu. Kemudian ada bagian reference. Nah, reference ini biasanya tandanya ada di bagian what does this words refers to misalnya, atau this word refers to bla 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 bla. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalian kuncinya adalah harus lihat ke kalimat sebelumnya. Kira-kira yang dimaksud A di kalimat setelahnya adalah apa sih di kalimat sebelumnya, kayak gitu. Kemudian vocabulary-nya, kalau ini tergantung kalian sih penguasaannya kayak gimana, apakah kalian tahu sinonim, kayak gitu. Next. Nah, ada beberapa tips juga nih. Tips di sini adalah kalau misalnya kalian mau cari main idea, kalian itu bisa aja lihat ke kalimat awal paragraf. Jadi nggak usah dibaca cepat, tapi cuma di skim aja. Dan itu bisa langsung ketemu, karena biasanya si main idea itu akan ada di awal paragraf. Kemudian kalau ketika kalian nyari hal yang detail, kalian itu bisa coba cari keyword yang ada di pertanyaannya, terus kalian match keyword itu kira-kira di teks itu ada di mana, kayak gitu. Misalnya pertanyaan adalah kira-kira komputer itu didirikan tahun berapa ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, di question itu kan ada keyword itu kan tadi komputer. Nah, kalian di teksnya tinggal cari ada kata komputer itu dari mana, kayak gitu. Kemudian kalau yang reference, seperti yang tadi udah aku bilang, kalian harus lihat ke kalimat sebelumnya. Terus diteliti, kira-kira kalau misalnya si A yang ada di kalimat setelahnya ini aku ganti dengan si B yang ada di kalimat sebelumnya, apakah match atau enggak? Kalau match dan logis, berarti itu jawabannya. Kalau enggak, berarti bukan. Next. Nah, ini juga ada praktisnya sebetulnya. Cuma kalau misalnya kalian mau SS, boleh di SS, karena kan mungkin nggak akan kesempat kebahas ya kalau hari ini. Next. Yap, langsung di next. Oke, nah untuk bagian terakhir ini, seperti yang udah aku bilang di awal, aku akan jauh lebih menekankan di TOEFL daripada tes wawasan kebangsaan,
Karena kalau tes wawasan kebangsaan ini kan itu tergantung penguasaan konten kita ya. Kalau sedangkan skill penguasaan bahasa Inggris itu bukanlah kita ngafalin teori, oh kalau tenses ini tuh bentuknya ini itu segala macam. Tapi kita practice. Kalau di sini, jadi mungkin aku hanya akan membagikan kisi-kisi aja apa yang sering keluar kayak gitu kan, dan juga tahun lalu itu di Pilmapres, bukan tahun lalu, di awal tahun ini maksudnya, itu kisi-kisi apa aja sih yang ada, dan siapa tahu akan nongol lagi nih di tahun depan. Next. Nah, biasanya untuk TWK sendiri, tes wawasan kebangsaan itu akan pembahasannya seputar 4 pilar negara. 4 pilar negara itu disetuskannya pertama kali itu sama Taufik Kiamas. Dia itu menyatakan kalau 4 pilar negara itu ada, yang satu tuh ada Pancasila, kemudian ada UUD 1945, ada NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Next. Nah, untuk kisi-kisi pilar negara, biasanya itu yang nongol adalah topik-topik yang di sini nih guys, tapi ini tuh biasanya nongolnya di soal-soal CPNS, atau kalau misalnya kalian lagi seleksi tes wawasan kebangsaan di tempat lain, nah biasanya ini nih yang keluar, kayak gini. Nah, untuk aku sendiri, aku itu kalau sekarang ditanya mengenai tes wawasan kebangsaan, mungkin aku udah lupa. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau ini penguasaan konten yang mana kadang aku mikirnya, aku hafalin saat itu, tapi habisnya udah lupa aja. Karena bukan sesuatu yang aku inget-inget terus-terusan, bukan sesuatu yang aku latih tiap hari, jadi aku lupa. Oke. Ini ya yang sering keluar, boleh di SS mungkin buat teman-teman. Next. Nah, berikut ini adalah kisi-kisi pilar negara, tapi khusus buat yang Pilmapres UPI tahun 2020. Ini tuh berdasarkan apa yang aku ingat dan apa yang aku sempat tulis, karena kan aku tuh sering take notes on everything. Kalau aku datang ke seminar atau aku datang ke webinar, I always take notes, kayak gitu. Jadi, ini adalah beberapa hal yang tahun ini, tahun 2020, di awal tahun ini, soal-soalnya tuh kayak gini. Pokoknya mereka itu sering menanyakan timeline pergantian UUD. Kayak misalnya kan UUD itu udah beberapa kali diganti ya. Ada sempat yang UUDS, kemudian ada UUD RIS, kalau nggak salah, ada kemudian ada UUD 45 lagi, balik lagi, segala macam kayak gitu. Nah, kalian harus hafal timeline-nya. Seperti itu. Kemudian, yang kedua mengenai pertentangan terhadap Pancasila. Nah, hal ini tuh biasanya ini tuh nalar sih, kayak misalnya, oh kalau ada orang yang melakukan korupsi, kira-kira menentang Pancasila keberapa? Nah, kayak gitu. Ini mah yang kedua itu biasanya mengenai nalar kalian aja gimana sih gitu. Kemudian yang ketiga, ini ditanyain mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, di sini kalian bisa cari-cari kira-kira Indonesia itu pernah terlibat apa aja sih sama United Nations misalnya. Apakah kita mungkin pernah ngebantu ngirim pasukan tentara Indonesia buat negara lain mungkin gitu ya kan? Apakah kita pernah bantu medis, apakah kita pernah menyumbang berapa gitu kan untuk negara lain kayak gitu. Kemudian berikutnya itu ada pembukaan UUD 1945. Kalau bisa bukan dihafal ya, tapi kalian harus paham kira-kira poin tiap tiap alineanya itu apa, tiap paragrafnya itu ada apa aja. Misalnya kalau di bagian paragraf terakhir itu kan menekankan mengenai Pancasila tuh. Kalau di paragraf 1, 2, 3 itu kayak gimana. Kemudian yang kemarin nongol lagi itu adalah soal mengenai konferensi meja bundar atau konferensi-konferensi dan kongres-kongres lainnya. Kayak misalnya ada Kongres Pemuda, kemudian ada konferensi yang di luar negeri juga. Aku udah pada lupa. Kemudian ada juga amandemen UUD. Nah, ini tuh yang paling menurut aku banyak salahnya, karena amandemen UUD ini tuh kan banyak perubahannya ya. Kayak misalnya kita tuh amandemen UUD udah ada 4 kali nih. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu, kayak misalnya perubahan amandemen 1 tuh apa, 2 itu apa, nah itu bakal susah. Karena itu yang sering ditanyain. Kayak pas di amandemen pertama itu apa sih yang berubah, apa sih yang tetap kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah kalian harus juga
menguasai mengenai hak-hak dan kewajiban DPR, DPRD maupun badan lembaga negara lainnya. Bisa MPR atau Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Next. Dan tada, udah beres semuanya. Maaf ya aku kebutin. Soalnya biar cover semuanya. Tapi kalau misalnya kalian ada yang ingin minta filenya langsung ke aku juga boleh. Tinggal hubungi aja nih kontak yang ada. Nanti I would be so glad gitu kan untuk ngirimin presentasi aku ke kalian. Oke, kalau gitu aku kembalikan aja ke bagian kepanitia ya. Baik, Teh. Keren banget pemaparan yang luar biasa sekali ya, Teh, dibarengi dengan latihan soal juga. Terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat luar biasanya, Teh Alfat. Tapi saya rasa masih banyak yang ingin ditanyakan nih dari para akang teteh peserta nih pastinya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengemukakan pendapat atau bertanya, sekarang kita sudah sampai di sesi tanya-jawab. Nah, saya persilahkan kepada 3 orang pertama untuk menyampaikan pertanyaannya. Tapi teknis dari sesi tanya jawab ini adalah bagi yang ingin bertanya silakan kirimkan emot raise hand di kolom chat. Kemudian nanti silakan sampaikan pertanyaannya secara langsung dengan open mic. Nah, nanti juga formatnya kalian bisa sebutkan nama, jurusan dan fakultasnya. Untuk sesi pertama ini dipersilakan untuk 3 orang penanya, nanti saya akan pilih. Sebentar ya, saya lihat dulu. Oke, ini ada dari FPEB, Muhammad Dafa. Silahkan, boleh open mic. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, pertanyaan saya adalah rata-rata skor TOEFL yang jadi Mapres itu berapa gitu, dan kita tuh targetin berapa gitu. Itu aja sih. Oke, makasih. Terima kasih. Untuk Alfa boleh langsung dijawab saja. Oh, langsung dijawab ya, nggak dikolektifkan dulu. Ya, langsung aja. Iya. Kebetulan kalau untuk Mapres sendiri, yang aku rasain tahun ini sih itu nggak ada apa ya, sama pihak UPI-nya nggak disebutin kita harus punya TOEFL atau PT-SOL berapa, karena kan kita tuh udah diseleksi tingkat fakultasnya dulu, terus kita baru di yang bagian ada TOEFL ITP itu, di bagian pas nanti kita udah terpilih untuk mewakili fakultas. Nah, kalau aku sendiri, kemarin itu alhamdulillah ada di PT-SOL aku di atas 600, jadi makanya lolos kayak gitu kan. Tapi nggak tahu nih, kalau misalnya ada Mapres yang lain, mungkin Mapres 2020 di sini bisa sharing. Soalnya kalau menurut aku, TOEFL, karena nggak ada kriterianya harus segimana, jadi memang dipilih yang dari paling tinggi kayak gitu kan, atau diakumulasikan. Karena kan nanti nilainya nggak cuma berdasarkan TOEFL, tapi juga ada karya tulis ilmiah, ada juga dari IPK kita gitu kan, diakumulasikan. Jadi kalaupun misalnya let's say nilai TOEFL ITP atau PT-SOL kalian itu kurang dari 550 misalnya, itu juga nggak apa-apa kok, asalkan IPK kalian itu bisa nge-cover, terus juga prestasi kalian bisa nge-cover. Karya tulis kalian juga itu poinnya gede banget, siapa tahu bisa nge-cover. Kayak gitu. Oh iya, aku lupa mau nambahin juga. Kalau misalnya untuk aku sendiri di departemen aku, kita tuh ada yang namanya kalau misalnya kita mau sidang, itu tuh kalau aku nggak salah ya, karena aku agak-agak lupa juga, kita tuh pasang target pokoknya minimal harus 550 baru bisa sidang. Cuma kalau aku dengar-dengar dari jurusan lain katanya 525 juga udah bisa gitu, di atas itu skornya. So, yang aku rasa sih aman kalau skor kalian udah di atas 550, itu udah fine banget. Baik, terima kasih Teh Alfat. Sudah dijawab ya, Kang Muhammad Dafa. Nah, selanjutnya boleh untuk Teh Amelia Yuliandari dari FEB, silahkan untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Amelia Yuliandari Waalaikumsalam. dari Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Izin bertanya, Teh kan kalau misalnya belajar Inggris, kalau Amel pribadi suka ngerasa, ih kok pusing sih, kayak pusing, ribet, capek, ya kayak gitu ya Teh. Ada tips nggak biar kita tuh nggak ngerasain itu, terus ya asik aja gitu kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris ini? Gitu Teh, makasih. Iya, sama-sama. Makasih juga ya pertanyaannya. Oke, kalau untuk aku pribadi, aku tuh dulu bahasa Inggris tuh belum bisa se-improve yang sekarang karena aku tuh kurang baca-baca, kemudian juga kurang kurang exposure sama dunia luar. Tapi karena aku tuh kan dari awalnya emang udah tertarik nih buat belajar bahasa Inggris, akhirnya ada semangat. Nah, aku makin semangat buat belajar bahasa Inggris itu mulai dari SMP, di mana aku mulai suka denger lagu barat, lagu-lagu western kayak gitu. Dan itu alhasil bikin aku nge-improve banget. Jadi di situ aku mulai mulai dengar, kemudian jadi tertarik untuk kenapa sih kok kalau di lagu itu dia tuh ngomong A, tapi kalau misalnya secara grammar itu salah. Nah, aku tuh waktu SMP aku mikir kayak gitu. Kenapa kalau orang ngomong di lagu gitu kan, nyanyi bahasa Inggris kok bisa beda ya sama yang sering aku baca di teks. Awalnya itu dari situ, akhirnya aku penasaran, terus akhirnya aku coba belajar tense sendiri, dan akhirnya ketagihan. Makanya waktu pas SMA aku mulai mulai mencoba menerapkan berbicara gitu kan, ngomong bahasa Inggris ke orang-orang sekitar aku yang ada di lingkungan kelas aku waktu aku di SMA, atau bahkan ke lingkungan aku di keluarga gitu kan, walau kadang-kadang ya mama papaku juga agak masih sempat bingung kan karena English is not our first language gitu. Nah, saran aku untuk kamu mungkin kalau masih agak aduh kok susah, kalian tuh harus mencoba menemukan apa yang menarik, terus kalian kaitkan dengan bahasa Inggris. Let's say misalnya kalian ada yang suka K-pop, ataupun K-pop bahasa Korea, ada bahasa Inggrisnya gitu kan, kalian bisa belajar dari situ. Coba deh kalian melihat teman-teman kalian, atau mungkin diri kalian sendiri yang suka dengerin lagu-lagu K-pop misalnya. Mau makin kelamaan karena saking kalian sukanya, makanya kalian ingin belajar bahasanya, ya enggak? Kebanyakan teman-teman aku itu kayak gitu. Kalau misalnya mereka udah suka dengan sesuatu hal, pasti yang lainnya itu akan dikejar. Jadi saran aku adalah coba cari dulu apa yang kira-kira memotivasi kamu banget gitu kan untuk mulai belajar bahasa Inggris. Apakah emang pengen sekedar, aduh aku ingin fluent aja nih, atau aduh aku gimana nih. Jadi nggak bisa gitu kalau hanya kayak gitu. Harus berangkat dari diri sendiri, kayak gitu. Baik, terima kasih Teh Alfat sudah terjawab ya Teh Amelia. Pertanyaannya ini untuk satu orang penanya lagi ya, karena keterbatasan waktu juga. Silakan untuk Teh Anggi Meilani dari FIP, silakan untuk on mic dan on cam juga kalau bisa. Ya, makasih Teh. Saya Anggi dari Pendidikan Khusus dari FIP, mau nanya lebih ke TOEFL. Karena kan saya pernah ikut tes bahasa Inggris tapi TOEIC. Nah, tapi ngerasa pas di akhir-akhir tesnya itu ngerasa ngantuk. Maksudnya di sesi yang terakhir ngerasa ngantuk karena udah ngerasa capek dari sesi awalnya. Nah, kalau misalkan dari Teteh sendiri, apa ada tips biar kita tetap konsisten gitu, tetap ngerjain soal-soalnya dari sesi pertama sampai sesi akhir gitu? Gitu Teh. Oke, makasih ya pertanyaannya. Kalau aku sendiri, jujur itu emang kerasa banget. Itu tenang, kita semua pasti ngerasain kayak gitu. Karena kan kebayang nggak sih kalian spend waktu 2-3 jam ya kan untuk mantengin soal-soal, apalagi kalau misalnya ada yang CBT, kan kita PT soal pakai CBT ya. Itu bakal perih mata, kemudian pegel, terus aduh segala macam campur aduk. Nah, buat aku sendiri adalah caranya biar konsentrasi, gak tahu ya gimana, tapi my nervous system tuh kayak langsung yang kalau baca something yang aku merasa, aduh kok aku nggak nemu jawabannya ya, kok aku pusing ya, itu tuh langsung kayak yang let's say kayak langsung otak tuh kepanjer aja buat nyala.
Nah, kayak gitu. Jadi menurut aku sih, coba kalian, ini mungkin saran agak teraneh ya, saran teraneh dari aku, tapi kalian coba pantengin soal yang menurut kalian sulit. Kalau aku, hal itu tuh berhasil dengan cara, dengan cara kalian mikir ini jawabannya mana, ini jawaban yang mana, gitu kan. Itu tuh kepacu untuk enggak ngantuk, dibandingkan dengan, aduh ini pertanyaannya biasa-biasa aja, nggak ada yang susah ya kan, tinggal tinggal silang, udah aja beres. Nah, di situ tuh bakal kerasa mulai ngantuk. Dan aku sendiri pengalaman kalau mulai merasa ngantuk itu di bagian waktu pengerjaan structure sama written expression. Karena karena itu merupakan bagian yang termudah ya kan. Jadi hanya tinggal tik atau beres ada. Cuma ya itu kalau misalnya kalian tidak bisa fokus, nah itulah coba untuk memantengi soal-soal yang susah, terus kalian pikir kira-kira yang mana ya. Tapi jangan terlalu dipaksakan karena kan semua orang berbeda. Mungkin apa yang bekerja buat aku nggak cocok buat kalian gitu kan, dan apa yang cocok di kalian mungkin nggak bekerja juga di aku. Jadi menurut aku it depends sih. Selain kalian harus harus istirahat yang cukup sebelum tesnya ya kan. Kemudian minum yang banyak tapi jangan kebanyakan. Minum yang banyak dalam artian nggak akan capek, tapi jangan kebanyakan biar kalian nggak perlu ke toilet kayak gitu guys. Baik, terima kasih atas jawabannya Teh Alfat. Bagaimana Teh Anggi, sudah terjawab pertanyaannya? Oke, terjawab deh, insya Allah. Makasih. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak Teh Alfat atas jawaban-jawaban yang luar biasa sekali pada sesi tanya jawab kali ini. Mohon maaf dari kami apabila ada yang belum berkesempatan untuk bertanya, bisa langsung hubungi panitia dan bisa langsung hubungi juga kontak Teh Alfat yang sudah tertera tadi ya. Mohon maaf sekali karena keterbatasannya waktu. Alhamdulillah sudah berlangsung pematerian dan diskusi pada hari ini. Terakhir mungkin dari Teh Alfat akan menyampaikan closing statement-nya Teh. Silahkan kepada Teh Alfat. Boleh. Aku pengen berterima kasih banyak sebelumnya kepada panitia karena udah mengundang aku ya kan. Ini aku seneng banget karena aku akhirnya bisa bisa sharing knowledge aku gitu kan seputar TOEFL, ITP atau PTSOL ke teman-teman semua yang mungkin masih punya kesulitan. Kemudian juga aku ingin berterima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin buat datang ya kan kelas Mawapres di hari pertama ini. Semoga apa yang udah aku sampaikan juga bisa bermanfaat di kalian, kemudian bisa kalian implementasikan di nanti ketika kalian lagi ngambil tes TOEFL atau ngambil tes PTSOL dan lainnya. Dan apalagi ya, paling aku ingin ucapkan semangat terus, jangan menyerah ya kan, apalagi kalau mau jadi Mapres itu kalian nggak boleh pantang menyerah gitu kan. Maksudnya harus pantang menyerah, jangan aduh susah terus udah aja. Tapi kalian tuh harus selalu menemukan motivasi dalam diri kalian sendiri. Kira-kira apa sih yang bisa membakar semangat aku tuh apa? Jadi kalian tuh bisa terus maju ya kan, kemudian membanggakan orang tua dan juga membanggakan diri kalian sendiri. Paling segitu aja dari aku. Baik, Teh. Intinya jangan cepat menyerah ya kalau untuk menjadi Mapres, karena ya itu adalah usahanya harus keras juga ya Teh ya untuk menjadi Mapres di UPI sendiri. Dan sangat luar biasa sekali atas jawaban dan pemaparannya Teh Alfa tadi ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi dulu sebelumnya. Ini untuk Akang Teteh dan teman-teman boleh di-on-kan kameranya. Kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Baik, untuk operator, boleh on mic untuk Aba-Aba. Ditahan dulu ya semuanya. Udah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, next slide ya. 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3.
Oke, udah. Baik, terima Masya. kasih untuk panitia, terima kasih sekali, dan terima kasih juga untuk Teh Alfat, terima kasih sekali, maaf untuk keterbatasan waktunya, mungkin di lain hari kita bisa adain diskusi lagi ya Teh ya. Oke, Iya ya. sih ya, terima kasih. Sama-sama Teh. Oh ya, untuk di relasi ini akan ada awarding untuk peserta yang aktif dan kooperatif, maka dari itu, setiap aktivitas Akang Teteh di sini insya Allah akan jadi poin plus, baik dari aspek kedisiplinan, keaktifan, dan keikutsertaan challenge. Nah, untuk penyampaian challenge hari ini akan disampaikan kembali oleh Kang Ade Rifki. Kepada Kang Ade dipersilahkan. Bentar ya. Udah ada di layar? Udah. Sudah, Kang. Sudah, Oke, Kang. siap. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak, luar biasa gitu ya. Aku gak nyangka banget antusiasme kalian bakal segitu ramenya. Dan buat Teh Alfat, makasih banyak udah mau diundang ke sini. Semoga next time kita bisa kerjasama lagi, kita bisa sharing-sharing lagi. Nah, buat teman-teman di sini, di kelas Mawapres ini, setiap pertemuannya akan ada tugas atau kuis gitu ya yang berkaitan dengan pematerian di hari itu. Nah, untuk di hari sebentar, aku akan bahas dulu tentang rules tugasnya. Nah, setiap tugas ini skornya itu mulai dari 0 sampai yang 100. Kalau kalian ngerjain tugasnya, mau kalian nantinya salah ataupun misalkan ada kendala apa gitu ya, kalian bakal tetap dapat 20 poin gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak mengerjakan sama sekali, atau misalkan apa ya, mengumpulkannya di luar batas waktu itu kalian akan dapat skor 0. Nah, semua poin ini nantinya akan diakumulasi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 dan nanti akan ada awards buat best delegate gitulah. Dan untuk kategori-kategorinya nanti kalian juga tahu sendiri. Nah, kemudian hal-hal yang diapresiasi selain dari mengerjakan tugas. Kalau tugas kan jelas gitu ya, poinnya pasti gede, bisa ada yang sampai dapat 100. Kemudian poin-poin lainnya gitu bisa kalian dapetin misalkan kayak kalian on cam itu kayak udah menghargai kita banget gitu ya, kayak berusaha untuk on cam meskipun ada yang kendala nggak bisa on cam itu nggak apa-apa, tapi kita sangat mengapresiasi yang bisa on cam gitu. Kemudian aktif bertanya jika perlu banget, maksud jika perlu banget ini jadi jangan sampai kalian menanyakan apa yang sudah jelas disampaikan oleh pematerinya, kayak misalkan di pematerian TOEFL kalian nanya, Teh di TOEFL ada bagian apa aja, padahal itu udah jelas gitu. Nah, jangan sampai bertanya yang seperti itu. Kemudian aktif menjawab, kayak tadi yang jawab soal, listening, kayak gitu itu udah bagus banget. Nah, kemudian aktif di sosial media. Nah, kemarin di kelas PKM kan pada aktif banget tuh bikin snapgram. Nah, itu juga untuk di kelas Mapres sekarang bisa lah jadi poin-poin tambahan. Kenapa? Karena di sana kalian bisa sharing knowledge gitu ke followers kalian yang lihat snapgram kalian. Jadi itu bisa jadi apa ya, ladang pahala juga buat kalian gitu, menyebarkan ilmu yang bermanfaat nantinya. Nah, untuk tugas hari ini itu nanti batas waktu pengerjaannya sampai pukul 10 malam. Aku udah bikin 8 soal structure and written expression. Ini linknya nanti akan di-share juga di grup ya teman-teman. Dan satu soal itu poinnya 10. Jadi kalian dapat 80 poin plus kalau kalian ngisi berarti dapat 20 poin jadi 100 gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, udah paham semua berarti ya. Makasih banyak buat semuanya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Kang Ade atas informasinya. Semoga para peserta mengerti ya atas tugas yang sudah diberikan. Lalu diingatkan kembali, kelas Mapres selanjutnya akan dilaksanakan pada besok, hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, pukul 15.30 atau jam setengah 4 kembali. Jadi untuk teman-teman, jangan sampai telat untuk join.
Nah, sebelum akhir, saya ingin mengingatkan ada presensi di kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi ya, Kang Teteh dan teman-teman, untuk poin juga. Nah, kita sudah ada berada di penghujung acara. Saya mengucapkan mohon maaf atas kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Juga terima kasih kepada semua pihak, termasuk Teh Alfa, terima kasih sekali yang sudah berkontribusi untuk terlaksananya acara ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Teh. Terima kasih, Kang Teh. Izin, Teh. Iya, silakan Mangga.